Ada sebuah pertanyaan yang baru saja saya temukan jawabannya ketika KKN di kampus. Kenapa harus membaca, belajar, dan mengabdi? Pembimbing kami pun berkata, KKN bukan hanya sekedar pengabdian, tapi juga kesempatan untuk belajar dari masyarakat dan memberikan perubahan yang berarti. Di saat yang sama, semakin dewasa semakin saya sadari bahwa seliar apapun kita, sehebat apapun mereka, pada akhirnya apa artinya hidup jika tanpa membawa kemajuan di tanah kita sendiri? Oleh karena itulah saya terus melangkah dengan harapan langkah kecilku bisa menginspirasi orang lain untuk ikut bergerak dan menyaksikan suka dukanya. Saya, Fatin Rizaldi, selaku mahasiswa dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, seorang musisi, pendaki, dan inovator fisika yang pernah menembus 109 karya inovasi nasional dan meraih lebih dari 50 penghargaan di kompetisi tingkat Indonesia. Terlepas dari itu semua, saya hanya seorang anak yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu kata, literasi. Dan kisah ini adalah tentang bagaimana saya mencoba membawa Sulawesi Tengah Nambaso menuju Indonesia Emas 2045. Dan perjalanan literasiku bermula saat menerima tugas video tentang moderasi beragama. Katanya video ini harus diupload selambat-lambatnya tanggal 10. Namun, aku bingung mau bikin video seperti apa. Halo guys, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Sepertinya terlalu basic. Tapi, aku nggak punya ide lain lagi. Dan, aku rehat sejenak dan menonton film Oppenheimer. Kata orang-orang filmnya bagus. Sampai, aku nemu satu pertanyaan ini. Sebagai Indonesia kita harusnya membenci atau berterima kasih sih ke Oppenheimer? Awalnya aku berpikir, ya harus berterima kasih lah. Sampai aku nemu pendapat orang lain. Pertanyaan ini ganggu banget bagi aku. Dan aku mau ikut jawab komentar, tapi aku nggak tahu pendapat mana yang benar. Jadi, hari ini aku akan mencari jawaban siapa yang benar. Aku sedikit browsing tentang Oppenheimer. Dan dia adalah seorang fisikawan teoritis Amerika yang memimpin proyek rahasia Amerika, yaitu Manhattan Project. Proyek yang menghasilkan 2 bom atom yang diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi anehnya sebagai pencipta bom, ia malah sangat menyesal dan menyebut dirinya sebagai Aku jadi ingat ada satu cerita tentang tragedi itu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengebom Amerika Serikat yang bernama Enola Gay menjatuhkan The Little Boy. Saat itu, ada seorang anak laki-laki yang sedang seru-serunya bermain petak umpet bersama teman-temannya. Ia menutup mata dan menunggu teman-temannya bersembunyi. Tapi, yang ia nggak tahu, setelah hitungan selesai dan dia buka mata, cuma putih yang dilihat. Dan gak ada lagi yang bisa dicari. 140.000 orang di Hiroshima dan 70.000 orang di Nagasaki meninggal karena bom ciptaan Oppenheimer. Dalam sekejap semuanya hancur, teman, saudara, bahkan tetangga anak laki-laki tadi lenyap karena ledakan dan radiasi dari bom itu. Dan the little boy was killed by the little boy. Tapi, kalau emang sekejam itu, kenapa harus ada yang berterima kasih ke Oppenheimer? Padahal, dia sendiri nyesel sama yang diciptain. Namun, bom yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima membuat Indonesia bisa merdeka pada 17 Agustus 1945. Dan kita bisa hidup tenang pada saat ini. Bom ciptaan Robert Oppenheimer mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menyelamatkan hidup kita. Jadi, apakah kita harus berterima kasih? Dari sini aku menyadari bahwa literasi itu penting dalam melihat perbedaan pendapat. Tadinya aku nonton film itu buat refreshing, tapi aku malah makin pusing.
sampai Kuang bakal cilakan dikentongi dia dan orang terkasih. Kuang bakal cilakan daun nabi sekabe umat. apa mereka nggak pikir gangguin ketentraman orang lain ya? Tinggal sholat siksane berat bisuk ning alam akhirat sugi sawah sugi mobil. Tapi karena peristiwa itu, aku hampir lupa proyek moderasi beragama yang diminta. Dan akhirnya aku mengabaikan kalimat pendapat siapa yang benar. Halo, maaf banget, aku lupa nyiapin naskahnya. 2 hari lagi gimana? Aku mulai wawancara dari teman-teman sekitarku sebagai referensi ide video yang diminta. Toleransi itu bukan soal setuju, tapi soal bagaimana tidak maksa orang lain buat jadi kita. Aku dan kamu bisa beda, tapi kita juga bisa tetap damai. Karena Indonesia itu lumayan besar, kalau kita ngeributin hal-hal semacam ruang ibadah, tradisi, atau kitab suci, kita tuh kayak lagi ngeributin bantal padahal tempat tidurnya kita tuh sama. Dari semua obrolan itu, aku mulai paham tentang moderasi beragama. Tapi, aku masih penasaran. Jadi, aku akan pergi lebih jauh lagi. Untuk apa sih Mas kita hidup ini saling merendahkan sesama yang lain? Yang penting kita tetap rukun, agama apapun kita tetap berkumpul lah. Dalam arti kita saling menghargai. Kalau Pak Dargun, semua agama itu menurut negara Indonesia kan baik, tidak ada yang jelek. Jadi kita selaku manusia, selaku umat, seharusnya agama satu sama yang lain itu harus bersatu padu gitu. Kalau di Kristen kita juga mengajarkan tentang kan hukum kasih ya. Jadi kita harus mengasihi sesama. Ya pertama mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu termasuk mengasihi sesama itu ya rukun, itu menghormati mereka, hidup rukun, hidup bahkan kami diajarkan juga hidup dalam damai. Kami datang dari latar belakang yang berbeda, membaca kitab yang berbeda, dan memanggil Tuhan yang berbeda. Tapi dalam diskusi, dalam canda, dan dalam kerjasama, aku menyadari kami belajar dari hati yang sama. Literasi sosial, itulah namanya. Kemampuan untuk membaca manusia lain, mendengar tanpa menghakimi, dan melihat tanpa mencurigai. Di tanah kelahiranku, Sulawesi Tengah, kami punya satu kata yang kuat, Nambaso. Nambaso bukan hanya sekedar berusaha, ia berarti tumbuh, melangkah, dan berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari. If the law of science in an overly perfect or symmetrical form, then life does not exist at all. Aku tidak lagi bertanya apakah Oppenheimer layak dibenci atau layak dikenang. Yang aku tahu, dari filmnya aku belajar satu hal, bahwasanya kekuatan bukan soal menciptakan senjata, tetapi menciptakan pemahaman. Dan itulah esensi dari literasi, kemampuan untuk membaca dunia luar dengan hati dan akal. Sulawesi Tengah yang Nambaso, untuk Indonesia yang berpikir, merangkul, yang tumbuh menuju Indonesia Emas 2045. Saya Fatin Rizaldi, pamit undur diri.